Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan yang kuasa. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 3. Kami akan membawakan materi tentang manusia dan keteraturan. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Manusia secara bahasa berasal dari kata manu yang berasal dari bahasa Sanskerta dan mens dari bahasa Yunani yang artinya berpikir dan berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau individu. Manusia juga diberi kemampuan seperti akal, pikiran, dan perasaan, sehingga sanggup bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Didasari atau tidak, setiap manusia senantiasa akan berusaha mengembangkan kemampuan pribadinya guna memenuhi hakikat individualitasnya. Hal terpenting yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidup. Selanjutnya, pengertian dari keteraturan sosial yaitu suatu keadaan di mana hubungan sosial berlangsung di antara anggota masyarakat yang berlangsung selaras, serasi dan harmonis sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Begitupun pada prinsipnya, keteraturan sosial merupakan produk interaksi sosial yang berjalan harmonis dan selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. Nah, pengertian lain dari keteraturan sosial adalah kondisi dinamis suatu masyarakat di mana sendi kehidupan bermasyarakat dapat berjalan tertib dan teratur sehingga tujuan kehidupan bermasyarakat dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, kondisi dinamis tersebut adalah suatu kondisi masyarakat yang sedemikian rupa tertib dan teraturnya sehingga mampu menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan masyarakat. Nah, kondisi dinamis terwujud sebagai akibat adanya suatu sistem pengendalian sosial dan kontrol sosial yang didasari oleh seperangkat sistem nilai dan norma sosial yang disepakati dan ditaati oleh seluruh masyarakat serta keseluruhan. Adapun beberapa unsur keteraturan sosial yaitu 1. Tertib sosial adalah suatu keadaan masyarakat dengan kehidupan tertib dan teratur sebagai nilai dari interaksi sosial. Contohnya, seorang pendatang melapor kepada ketua RT setempat untuk melakukan kegiatan. 2. Orde adalah sistem nilai dan norma yang berlaku dan dipatuhi seluruh anggota masyarakatnya. Contohnya, masyarakat desa melakukan kegiatan gotong royong dan kerja bakti. 3. Keagegan adalah keteraturan sosial yang reguler dan rutin sebagai hasil dari interaksi sosial. Contohnya, seorang anak yang rutin pergi ke sekolah untuk melakukan pembelajaran dan pegawai yang rutin pergi ke kantornya. 4. Pola adalah corak hubungan sosial yang tetap dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, murid yang mencium tangan ibu gurunya, anak yang mencium tangan kedua orang tuanya. Selanjutnya, faktor pendorong keteraturan sosial. Faktor pendorong terjadinya keteraturan sosial merupakan interaksi asosiatif. Bentuk asosiatif merupakan kondisi yang menggambarkan suatu kehidupan yang harmonis, tertib, serasi dan relatif terjaga dari adanya penyimpangan nilai dan norma sosial. Proses interaksi asosiatif yang menciptakan keteraturan di antaranya yaitu kerjasama atau cooperation. Pengertian kerjasama adalah bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan bersama. Kerjasama ini dilakukan mulai dari kehidupan dalam keluarga, antar keluarga, dalam kesatuan kerabat luas, kehidupan antar tetangga hingga dalam kehidupan masyarakat luas. Manusia sudah disosialisasikan untuk saling menjaga, bekerja sama, saling membantu, tolong-menolong agar kepentingan atau kebutuhan bersama dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna.
Ada beberapa jenis kerjasama, di antaranya yaitu kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, kerjasama tradisional. Selanjutnya adalah akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah suatu upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu konflik atau pertikaian mengarah pada prosesnya. Akomodasi juga diartikan sebagai keadaan atau kondisi selesainya suatu konflik atau pertikaian, jadi mengarah pada suatu kondisi berakhirnya pertikaian. Akomodasi terjadi adanya dua kelompok atau lebih yang saling bertikai. Tiap kelompok dengan kemauannya sendiri berusaha untuk berakomodasi, menghilangkan gas atau barrier yang menjadi pangkal pertentangan sehingga konfliknya mereda. Sebagai akhir dari suatu akomodasi ini, idealnya akan terjadi asimilasi di antara kelompok yang bertikai tadi. Hal ini sering terjadi antara partai politik yang berkoalisi atau negara yang berserikat. Tujuan akomodasi diantaranya yaitu untuk mengurangi perbedaan paham, pertentangan politik atau permusuhan antara suku antar negara, mencegah terjadinya ledakan konflik yang mengarah pada benturan pola pikiran atau benturan fisik, mengupayakan terjadinya akomodasi di antara masyarakat yang dipisahkan oleh masyarakat kelas atas atau kasta, dan mengupayakan terjadinya proses pembaruan atau asimilasi antara kelompok kesukuan atau ras. Faktor penghambat keteraturan sosial. Keteraturan sosial dapat terhambat sebagai akibat dari adanya bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif, sehingga menimbulkan ketidakteraturan atau kekacauan bentuk interaksi sosial yang disosiatif tersebut, diantaranya persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik sosial. Nah, persaingan adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar mendapatkan kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya. Nah, sedangkan kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, yang ditunjukkan terhadap perorangan atau kelompok maupun kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.